Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahruni Ramadhani dengan NIM 10572113123. Saya akan menjelaskan tentang perilaku organisasi. Materi yang pertama yaitu perilaku organisasi. Apa sih itu perilaku organisasi? Perilaku organisasi adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan struktur organisasi mempengaruhi perilaku manusia dalam suatu organisasi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efektivitas organisasi. Artinya, perilaku organisasi tidak hanya mempelajari manusia sebagai individu, tetapi juga bagaimana mereka bekerja sama dalam kelompok serta bagaimana sistem dan budaya organisasi mempengaruhi tindakan mereka. Kedua yaitu tingkat-tingkat perilaku organisasi. Yang pertama yaitu tingkat individu. Pada tingkat ini yang dipelajari adalah perilaku setiap individu dalam organisasi. Yang pertama yaitu kepribadian. Kepribadian yaitu karakteristik unik yang dimiliki seseorang. Kepribadian mempengaruhi cara seseorang bekerja, berinteraksi, dan mengambil keputusan. Yang kedua yaitu persepsi. Persepsi yaitu cara seseorang menafsirkan suatu situasi. Setiap orang bisa memiliki persepsi yang berbeda terhadap hal yang sama. Contohnya yaitu teguran atasan bisa dianggap sebagai motivasi oleh satu karyawan, tetapi dianggap sebagai kritik keras oleh karyawan lain. Yang ketiga yaitu sikap atau attitude. Sikap adalah perasaan atau evaluasi seseorang terhadap pekerjaan, atasan, atau organisasi. Contohnya yaitu seperti kepuasan kerja, komitmen organisasi, keterlibatan kerja. Yang keempat yaitu motivasi. Motivasi adalah dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Motivasi sangat berpengaruh terhadap kinerja. Yang kedua yaitu tingkat kelompok. Organisasi tidak hanya terdiri dari individu tetapi juga kelompok kerja. Yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan konflik dan kesalahan kerja. Yang kedua yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Seperti otoriter, demokratis, dan pemimpin yang baik mampu memotivasi dan mengarahkan timnya. Yang ketiga yaitu konflik. Konflik yaitu perbedaan pendapat atau kepentingan antara individu atau kelompok. Konflik biasanya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fungsional atau membangun. Yang kedua yaitu disfungsional atau merugikan. Yang keempat yaitu kerja tim. Kerja tim yang solid akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang ketiga yaitu tingkat organisasi. Pada tingkat ini yang dipelajari adalah sistem organisasi secara keseluruhan. Yang pertama yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi menentukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Jenis-jenis struktur yaitu yang pertama struktur fungsional, yang kedua yaitu struktur divisional, yang ketiga yaitu struktur matrix. Yang kedua yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi adalah nilai, norma, dan kebiasaan perilaku dalam organisasi. Contohnya yaitu budaya disiplin, budaya inovasi, dan budaya kerjasama. Yang ketiga yaitu perubahan organisasi. Organisasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan seperti perkembangan teknologi dan persaingan. Baiklah, materi yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama yaitu faktor internal dan individu, seperti kepribadian, emosi, nilai, dan sikap. Yang kedua yaitu faktor kelompok, seperti norma kelompok, kepemimpinan, dan hubungan antar anggota. Yang ketiga yaitu faktor organisasi, seperti sistem penghargaan, struktur, dan budaya organisasi. Yang keempat yaitu faktor lingkungan eksternal, seperti kondisi ekonomi, teknologi, dan sosial budaya masyarakat. Itulah tadi penjelasan sedikit tentang materi perilaku organisasi. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.